Mari kita berdoa, kita tutup mata. Bapak terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami percaya kasih kuasa Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Kau berdaulat berkuasa atas kami Tuhan. Diberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya bersama berkata, amin. Coba lihat kiri dan kanannya. Kasih say hello, apa kabar? Ya. Oke baik. Proem. Ya, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yaitu Christ the Owner. Katakan apa? Atau Yesus adalah pemilik. Bilang kiri kanannya, Yesus adalah pemilik. Kita baca satu ayat firman Tuhan yang terdapat di Efesus 1 ayat 22. 3, 2, ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini berkata dengan jelas bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Terlepas dari orang tidak percaya Yesus dan orang sudah percaya Yesus, tetapi segala sesuatu baik yang ada di sorga maupun yang ada di dunia ini, di alam semesta ini sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Amin. Segala hal yang kita miliki hari-hari ini itu milik Tuhan. Hidupmu, keluargamu, bahkan nyawamu sendiri itu milik Tuhan. Pertanyaannya buat kita sekarang adalah bagaimana kita menjadikan Kristus pemilik satu-satunya. Katakan bersama-sama dengan saya, bagaimana kita menjadikan Kristus pemilik satu-satunya. Amin. Sore hari ini kita akan terus belajar, perhatikan saya saudara, kita akan terus belajar di mana kita mau menjadikan Yesus itu pemilik satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita. Karena begini, banyak orang Kristen hari-hari ini, dia merasa apa yang ada di dalam hidupnya itu kepunyaan dia. Keluarga suami itu adalah milik dia. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau tidak membenci ibumu, orang tuamu, anakmu, bahkan seluruh ladangmu, engkau tidak layak menjadi muridku. Banyak orang-orang Kristen hari ini mulai rasa memiliki. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini milik siapa? Milik Kristus. Ketika kita mulai merasa memiliki dan sesuatu itu hilang dari hidup kita, kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Anak-anak muda hari-hari ini ketika dia sudah memiliki pasangannya dan dia sudah melebihi dari Kristus, ketika ditinggalkan oleh pacar, ditinggalkan oleh pasangannya. Banyak anak muda-mudi mengalami yang namanya depresi, stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Tanya kiri kanannya, kamu pernah mengalami itu? Tapi saya percaya ketika kita memberikan segala hal yang ada di dalam hidup kita, termasuk pasangan kita, termasuk bisnis usaha kita, maka Tuhan Yesus akan take over, amin. Tuhan Yesus akan memimpin kita, membawa kita supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang akan mengelola kepunyaan Tuhan. Bilang kiri kanannya, kita ini pengelola. Ya. Ketika Tuhan mempercayakan engkau keluarga, keluarga itu harus dikelola, katakan amin. Ketika Tuhan mempercayakan engkau bisnis, bisnis itu harus dikelola. Karena ownernya siapa? Kristus. Ketika kita dipercayakan pelayanan, pelayanan pun harus dikelola.
Dan itu bukan milik kita, itu milik siapa? Kristus. Kenapa itu harus menjadi milik Kristus? Karena suatu hari, someday, itu hilang dari kita. Kita tidak kehilangan sang pemilik. Siapa namanya? Yesus. Kenapa? Karena segala hal yang ada di dunia ini sudah ada di bawah kaki Kristus. Ketika kita menjadikan Yesus pemilik satu-satunya, pemilik bisnismu, pemilik pekerjaanmu, pemilik keluargamu, ketika itu hilang, Tuhan akan gantikan. Ketika itu hilang, Tuhan akan gantikan. Hilang satu, Tuhan akan gantikan dua. Hilang tiga, Tuhan akan gantikan 6. Lihat Ayub. Ketika dia kehilangan anak-anaknya, ketika dia kehilangan hartanya, bahkan dia mengalami sakit penyakit. Tetapi dia berkata, segala sesuatu semuanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan gantikan berkali-kali lipat. Amin. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami kehilangan. Kenapa? Karena engkau sudah terlalu merasa itu milikmu. Dan engkau mulai merasa kecewa dengan Tuhan. Dan bahkan engkau mulai menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Tapi hari ini mari kita bersama-sama menjadikan Tuhan pemilik hidup kita. Kalau engkau hari-hari ini mengalami masalah, serahkan semuanya di bawah kaki Kristus. Kalau engkau hari-hari ini mengalami omset menurun, serahkan itu semua di bawah kaki Kristus. Kalau hari-hari ini engkau kehilangan damai, sejahtera, sukacita, serahkan semua kepada Kristus dan Dia akan menggantikannya. Bilang kiri kanannya, Tuhan sanggup menggantikannya. Kenapa Dia sanggup? Karena Dia sang pemilik. Segala sesuatu itu berbicara apa, saudara? Halo? Segala sesuatu berbicara semua yang ada di alam semesta ini, yang ada di dalam hidupmu, yang ada di dalam keluargamu, yang ada di dalam bisnismu, apapun yang engkau miliki, itu milik Tuhan. Tapi ketika engkau merasa memiliki, kalau itu hilang, siap-siap engkau akan mengalami kekecewaan. Tapi kalau engkau berkata, ini milik Tuhan, amin. Mobil ini milik Tuhan, motor ini milik Tuhan, usaha ini milik Tuhan. Suamiku milik Tuhan, istriku milik Tuhan. Anak-anakku milik Tuhan. Dan hidupku menjadi milik Tuhan. Gereja di tempat ini milik Tuhan. Suatu hari, kalau ada masalah goncangan, kita tidak menjadi kecewa. Kita tidak menjadi kecut hati. Kita tidak menjadi trauma. Kita tidak menjadi kesepian dan lain sebagainya. Tapi kita percaya Yesus akan sanggup menggantikan itu. Bilang kiri kanannya, Yesus sanggup menggantikan itu. Siapa di sini mungkin saudara pernah dipinjamin uang terus nggak diganti-ganti sampai sekarang? Ada? Ada? Ya? Dan engkau memberikan pinjaman itu bukan cuma 500.000, tapi puluhan juta. Tapi ketika engkau menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan itu, amin. Berkali-kali lipat. Siapa di sini engkau yang dirugikan oleh sahabatmu, oleh rekan bisnismu, Tuhan akan gantikan. Ketika engkau berkata, Tuhan engkau adalah pemilik hidupku, katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita mau belajar bagaimana kita menjadikan Yesus itu pemilik satu-satunya. Yang pertama adalah hidup mengandalkan Tuhan. Apa? Hidup, sama-sama dengan saya bersuara, hidup mengandalkan Tuhan. Yuk kita baca ayatnya. 3, 2, 1. Yeremia 17 ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak hari-hari ini banyak orang Kristen mulai mengandalkan kekuatannya, mulai mengandalkan aset bisnisnya, mulai mengandalkan orang lain, mulai mengandalkan kepintarannya. Dan banyak juga yang kecewa ketika dia mulai mengandalkan kekuatannya. Banyak orang Kristen putus asa, banyak orang Kristen menyalahkan Tuhan. Dan berkata begini, Tuhan engkau tidak adil. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Saudara, di ayat 7 dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya ada kekuatan Tuhan yang terus kita percayai di dalam diri kita. Bahwa Yesus itu sudah hidup di dalam hidupmu. Yesus itu memberikan sumber-sumber yang terus mengalir di dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak berharap, tidak mencari sumber-sumber yang lain. Sehingga engkau tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan mengandalkan kekuatan manusia, tapi mereka berkompromi dengan dosa. Membuka nota palsu, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya jemaat Pro-M di tempat ini, kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Mana suaranya? Saudara, kita ini harus mengandalkan Tuhan. Berikutnya dikatakan apa? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada tanda seru. Ada ketegasan. Kita ini harus menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, kita akan mengalami harapan-harapan yang palsu. Seberapa banyak saudara menjadi korban PHP di tempat ini? Ya, menerima harapan palsu. Karena kita terlalu tergiur dengan janji-janji manusia. Manusia janjinya tidak dapat ditepati, amin. Tapi Kristus janjinya ya dan amin. Kristus kalau berjanji saudara, dia pasti tepati. Untuk itu kita harus mengandalkan dia. Berseru kepada dia. Berharap kepada dia. Maka kita akan mengalami ayat yang ke-8. Seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air yang terus merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya apa saudara? Panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat Pro-M di tempat ini, mari kita mulai mengandalkan Tuhan. Fokuskan pikiranmu, perasaanmu itu kepada Kristus. Berharaplah kepada dia di dalam segala perkara, di dalam segala hal, di dalam segala bisnis, usahamu berharaplah kepada Kristus, kepada Tuhan. Karena dia akan menjadikan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambat sampai ke batang air. Yang tidak pernah mengalami musim kering. Yang terus menghasilkan buah. Banyak hari-hari ini orang Kristen mulai kering hidupnya. Datang ke gereja hanya seperti rutinitas. Tidak ada lagi gairah di dalam hati, di dalam jiwanya. Kenapa? Karena selalu berharapnya kepada manusia. Berharapnya kepada institusi, berharapnya kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu juga manusia. Kita harus berharap kepada Kristus. Datang ke gereja,
kita datang ketemu Tuhan. Amin. Mau kita cuman 1000 orang, kita tetap menyerukan Tuhan. Mau kita cuman 2-3 orang, kita tetap menyerukan Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak mengalami yang namanya kering rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita datang ke gereja, kita datang ibadah, kita bersekutu di dalam komsel, kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami rutinitas, kita akan mengalami yang namanya kelesuhan rohani. Apa kabar kamu hari ini? Baik. Gimana pekerjaan? Baik. Bagaimana hubungannya dengan istri dan anak? Baik. Selalu menampilkan yang baik lewat perkataannya. Tetapi di dalam hatinya dia mengalami kekeringan rohani. Tapi saya percaya kita di tempat ini tidak seperti itu, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan kita dan hati kita kadangkala tidak sinkron. Tanya kiri kanannya, benar atau salah? Sering sekali kalau kita ketemu dengan orang, gimana kabarmu bro? Wah luar biasa, tetapi di hatinya lagi kacau bro. Gimana kabarmu bro? Sis, sehat, tapi di hatinya penuh dengan emosi dan kekesalan. Kenapa saudara? Karena baru diputusin pacar. Kenapa saudara? Karena uangnya dipinjam gak diganti-ganti sama temannya. Perkataannya baik, tapi hatinya enggak. Kasih tahu kiri kanannya, saya kenal orang itu. Jangan-jangan kamu. Tapi kita tidak seperti itu, katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kita mau hidup dalam tuntunannya, amin. Sama-sama dengan saya, hidup dalam tuntunannya. Kita baca ayat firman Tuhan ya. Lukas 6 ayat 49. 3, 2, 1. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku ini, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang-orang Kristen datang ke gereja tetapi tidak mau dituntun oleh Tuhan. Ya, karena datang ke gereja hari-hari ini hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah absen untuk apa? Ya supaya kelihatan ada datang ke gereja. Tapi kita datang ke gereja, kita mau mengikuti tuntunan Tuhan, katakan amin. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita mau menuntun kita. Karena dia sendiri yang berkata dia adalah gembalanya dan setiap saudara dan saya adalah domba-dombanya. Dan Tuhan akan membawa kita setiap tuntunannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus yang menuntun kita, kira-kira berhasil enggak pekerjaan kita? Kalau Yesus yang menuntun kita, berhasil enggak keluarga kita? Kalau Yesus yang menuntun kita, usaha kita berhasil enggak kira-kira? Berhasil. Orang yang tidak mau dituntun, dia sama seperti orang yang mendengar firman, tetapi tidak mau melakukan. Bro, gimana hubungan kamu dengan mama? Gimana? Sudah bisa mengampuni mama? Mengasihi mama? Berat bro. Karena mama saya itu orangnya loso. Saya gak nyaman kalau di rumah bro. Mendingan saya pergi ke diskotik. Kalau di rumah kacau bro. Padahal setiap hari datang ke gereja, dengar firman, harus mengasihi dan mengampuni.
Orang tua sendiri dia nggak mau mengampuni. Dan dia berkata, orang tua saya loso. Ada yang sering begitu? Ya, menceritakan kejelekan orang tuanya. Mama saya itu loso. Cerewet. Cerewetnya, aduh, dari pagi dia udah berkicau. Siang, aduh, lebih berkicau lagi. Malam, aduh nggak bisa tidur bro. Mendingan saya pergi keluar. Saudara, kalau ada anak-anak yang seperti itu di tempat ini, ya, kita datang kepada orang tua, kita minta maaf. Amin. Amin. Saudara, kalau saudara mau mendengar orang tua berbicara, saudara, artinya dia itu sayang sama kita. Saudara mau kalau orang tua kita sudah tidak berbicara lagi? Tidak memberikan kita nasihat? Tunggu tanggal mainnya. Ketika dia dipanggil Tuhan. Sudah terbaring kaku di dalam peti jenazah dan sudah tidak bisa berbicara. Dan di situ saudara akan menyesal. Iya, benar saudara. Kenapa waktu mama saya masih hidup saya tidak mau dengerin dia? Ini sudah terlambat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang melakukan firman. Yesus itu mau menuntun kita, membawa kita kepada janji-janji Allah yang masih banyak yang belum kita alami. Karena janji Allah itu saudara banyak banget. Dan luar biasa untuk kita alami. Dan itu disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Amin. Itu disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan mau kita mengalami itu. Tuhan mau kita menikmati itu. Dan Tuhan mau kita ada di sana, saudara. Menikmati berkat-berkat ilahi. Dan kalau ada berkat ilahi, otomatis berkat jasmani mengikuti, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga saudaraku. Yang ketiga, untuk kita menjadikan Yesus pemilik satu-satunya, yang ketiga, hidup yang bersandar kepada Tuhan. Bilang sama-sama, hidup yang bersandar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ilustrasi bersandar itu seperti apa? Ya, coba Asna sama Elias maju ke depan. Ini kan sudah suami istri ya, sudah muhrim. Boleh maju ke depan? Maju ke depan. Nah, hadap jemaat sama Asna. Kita mau contohkan hidup yang bersandar itu seperti apa, coba. Hadap jemaat, hadap jemaat. Ya, coba digandeng istrinya, suaminya. Digandeng dong, iya. Terus bersandar. Kira-kira seperti itu saudara. Hidup yang bersandar kepada Tuhan. Coba lihat kalau bersandar. Romantis enggak? Romantis enggak? Oh romantis, saudara yang belum punya pasangan iri kan? Oh bisa. Romantis saudara. Saudara terima kasih ya. Hidup yang bersandar kepada Tuhan itu romantis saudara. Ya. Dan kalau kita bersandar kepada Tuhan, sebenarnya begini. Kita sedang mengalami keintiman yang romantis dengan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Dia. Bersandar kepada Tuhan, kita menaruh segala ketakutan, kekhawatiran kita kepada Dia. Amin. Bersandar kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia yang menuntun jalan-jalan kita. Ya, ketika Elias dan Asna bergandengan tangan dan Asna bersandar di pundak Elias. Dan Elias akan menuntun dia. Amin. Menuntun kemana? Bukan ke kamar tentunya. Ya, yang menuntun kemana-mana yang dia suka.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan membuat kita semakin hari semakin romantis dengan Tuhan. Saudara mau romantis dengan Tuhan? Saudara, kalau kita romantis, ya, kalau kita romantis, saudara, ada satu spirit, satu emosional yang kita dapatkan dari tadi yang dipraktekkan oleh Asna sama Elias. Wow, keren. Ada satu emosional yang membuat kita itu tersenyum. Amin. Saudara, kalau lihat ada orang berpacaran, lagi bangun hubungan, terus ceweknya bersandar di pundak cowoknya. Itu kan romantis sekali. Tapi kan banyak hari-hari ini anak-anak muda itu bersandar kan karena ada maunya. Iya kan? Bersandar supaya apa? Supaya mau melampiaskan nafsunya. Nah, jangan seperti itu, saudara. Kalau kita bersandar kepada Tuhan itu dengan tulus. Amin. Dengan kasih, bukan karena ada maunya. Banyak orang Kristen begitu. Bersandar kepada Tuhan karena ada maunya. Ketika sudah diberkati, dia bilang begini, bye-bye Tuhan. Saya sudah dapat mobil, saya sudah dapat rumah, sekarang saya tidak mau bersandar kepada Engkau. Saya mau jalan-jalan sendiri. Ada yang seperti itu di tempat ini? Saudara, bersandar kepada Tuhan itu dengan ketulusan dan kemurnian. Mau kita ada berkat, gak ada berkat, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tetap harmonis bersama-sama dengan Tuhan, katakan amin. Saudara, kalau saudara di tempat ini kita terus bersandar kepada Tuhan. Wow, Tuhan itu akan membawa kita untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang terdapat di 2 Tawarik 14 ayat 11. Kita baca dengan bersuara 3, 2, ya. Amin. Saudara, Raja Asa itu adalah Raja Yehuda yang sedang berperang dengan orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu pasukannya itu ada 1 juta. Keretanya itu ada 300.000. Dan Raja Asa juga memiliki pasukan. Tetapi dia mau berkata begini, dia tidak mau mengandalkan pasukannya. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya, tetapi dia berkata, dia mau bersandar kepada Tuhan. Amin. Kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju. Dan pasukan Ethiopia yang 1 juta dan keretanya ada 300.000 dimusnahkan Tuhan, dihancurkan Tuhan, dan Raja Asa menang di dalam peperangan itu. Wow. Padahal Raja Asa ada pasukan, ada kekuatan, tetapi dia tidak mau bersandar kepada kekuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hari-hari ini banyak orang Kristen ketika dia kaya, ketika dia banyak uang, dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Dia mulai bersandar kepada kekuatannya. Dan siap-siap saudara mengalami kekalahan. Saudara, walaupun kita diberkati Tuhan, walaupun kita ada berkat secara jasmani dan rohani, tetap kita mau romantis dengan Tuhan, katakan amin. Tetap kita mau bersandar kepada Tuhan. Mau diberkati atau tidak diberkati itu urusan ke belakang. Yang penting kita mau bersandar dan maju bersama. Nah, disinilah saudara kita menjadikan dia pemilik satu-satunya hidup kita. Ada 3 poin. Yang pertama apa saudara?
Yang pertama apa? Hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam tuntunannya. Yang ketiga, hidup yang bersandar kepada Dia, kepada Kristus. Terakhir dari saya, saudara. Kita baca, 3, 2, ya. Hanya orang yang percaya yang dapat menjadikan Yesus pemilik satu-satunya. Hanya orang yang percaya berani berkata, Yesus engkau pemilik hidup saya. Hanya yang orang percaya yang berkata, Yesus saya mau bersandar kepada engkau. Dan mau berjalan bersama engkau. Hanya orang yang percaya yang berkata, Yesus walaupun saya banyak berkat, banyak usaha, tapi saya tidak mau mengandalkan itu. Saya tetap mau mengandalkan engkau. Amin. Apakah saudara orang-orang yang percaya? Mari bersama-sama kita lakukan ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur. Sebab Dialah harapan kita. Sebab Dialah